Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya, Ibu Sri Sugiyarti, SPD. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Monjali. Monjali atau Monumen Jogja Kembali adalah museum sejarah yang terletak di Jongkang, Sariharjo, Ngagli, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita memasuki halaman museum yang sepanjang jalan dipenuhi hiasan-hiasan yang menarik. Nah, sampailah kita di depan pintu masuk gedung Monjali. Inilah penampakan Monjali yang megah, kokoh, dan tampak gagah. Bangunan yang unik berbentuk menyerupai kerucut. Kita masuk ke lantai 1, ada piring aluminium yang digunakan pasukan SWK, juga ada topi baja dan helm pasukan SWK 105 yang digunakan saat gerilya di Bantul, Yogyakarta. Ini adalah miniatur perahu Kapten Pahlawan Laut Angkatan Laut Republik Indonesia, Pangkalan 6, Daerah Seberang Lawang, Jawa Timur. Dan ini miniatur kapal perang RI-48 Gajah Mada milik Angkatan Laut Pangkalan 3, Cirebon. Yuk, kita masuk ke ruangan 5. Nah, ini dia, di sebelah kanan dinding terpampang foto pertama, yaitu foto Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Presiden Soekarno, dan Sri Paduka Paku Alam 8. Dalam pembukaan Kongres Pemuda I, Yogyakarta, 10 November 1945. Banyak sekali foto-foto saat perjuangan saat itu. Ada foto Bung Hatta, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, sedang menerima tamu delegasi dari Belanda. Ada foto Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati, wakil presiden Muhammad Hatta dengan Ibu Rahmi Hatta, saat pembukaan konferensi ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 2 Desember tahun 1949. Inilah penampakan dalam ruangan 5. Ada juga patung Presiden Soekarno sebagai negarawan, proklamator kemerdekaan, serta Presiden pertama Republik Indonesia. Di sebelah patung Presiden Soekarno, terpasang naskah proklamasi 1945. Kita bergeser ke kanan, terdapat patung Muhammad Hatta. Sebagai negarawan, proklamator kemerdekaan, dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Dan ini adalah tempat tidur yang pernah dipakai oleh Presiden Soekarno sewaktu Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia, tanggal 4 Januari tahun 1946 sampai 27 Desember tahun 1949. Selanjutnya, patung Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pergerakan nasional dan tokoh pendidikan nasional yang mendirikan Indische Party bersama Douwe Dekker.
Dan berjejer pula di dinding foto-foto pahlawan kita seperti Haji Agus Salim, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Jenderal Mayor Gatot Subroto. Tampak pula patung Kiai Haji Mas Mansur sebagai tokoh pergerakan nasional, ahli ilmu tasawuf, ilmu tauhid, dan falsafah Islam. Ada pula meja tamu dan kursi yang pernah digunakan pada saat itu. Sekarang, kita masuk ke ruang 6, ternyata ruang ini menyimpan berbagai peralatan yang digunakan saat perang di Yogyakarta. Ada PM Owen Gun 5451. Terpasang di dinding, gambar, moto, atau tulisan dengan ejaan tempo dulu. Ada juga seperangkat meja makan dengan lampu sentil di atasnya. Banyak gambar, tulisan moto, atau peribahasa zaman dulu. Sepeda ontel juga ada. Ada juga kumpulan meja tamu yang digunakan para pejuang pada agresi militer Belanda kedua. Selanjutnya adalah diorama suasana masa perjuangan Jogja kembali. Para pejuang yang terluka, penduduk yang memasak untuk para pejuang yang masih menggunakan penerangan lampu sentil. Cukup sudah di lantai 1, sekarang kita keluar menuju lantai 2 Monjali. Untuk sampai ke lantai 2, kita berjalan memutar melewati kolam yang ada di samping gedung. Kita berjalan memutar menuju tangga lantai 2. Nah, inilah pemandangan tangga menuju pintu masuk lantai 2, urutan tangga yang rapi, kuat menyokong tingginya gedung, seakan tangga itu adalah kaki gedung Monjali. Ayo, kita naiki tangganya satu persatu, dengan hati-hati. Sampailah di tangga atas di lantai 2. Bila kita memandang ke atas, nampak gedung Monjali masih terlihat sangat tinggi dan megah. Di samping sebelah kanan pintu masuk, tertera marmer diresmikannya bangunan Monjali ini oleh Bapak Presiden Soeharto. Inilah foto Bapak Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Kita memasuki ruang diorama di lantai 2. Ketika masuk, pandangan kita disuguhi gambar pertemuan antara Jenderal Sudirman, Presiden Soekarno, dan Bung Hatta. Dan inilah diorama pertama yang menggambarkan para pejuang sedang berjuang merebut Jogja kembali. Bersimbah darah, mempertaruhkan jiwa dan raga. Dan terpahat jelas, tertulis tebal dalam kisah perjalanan perjuangan bangsa Indonesia. Sebab disinilah
Yogyakarta menjadi ibu kota negara Republik Indonesia pada tahun-tahun awal kemerdekaan dikumandangkan. Diorama kedua menggambarkan pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman melaporkan akan memimpin perang gerilya. Diorama ketiga menggambarkan peristiwa pada tanggal 22 Desember tahun 1948 di lapangan terbang Maguwo yang sekarang kita kenal dengan Bandara Adi Sucipto. Peristiwa saat itu, Presiden, Wakil Presiden, dan para pemimpin lainnya diasingkan ke Sumatera. Diorama selanjutnya, kita disuguhi peristiwa pada tanggal 23 Desember tahun 1948 yang menggambarkan perlawanan rakyat bersama tentara dalam melawan penjajah Belanda. Selanjutnya, diorama yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 1948, di mana terjadi konsolidasi dan pembentukan sektor-sektor pertahanan di Ngoto. Di sebelah kanan pintu keluar lantai 2, terdapat dinding yang sepanjangnya berisikan relief perjuangan rakyat bersama Tentara Republik Indonesia dalam merebut Jogja kembali. Selanjutnya, kita menaiki tangga untuk menuju ke lantai 3, yaitu ruang Garba, Graha, atau ruang hening. Nah, sampailah kita di lantai Garba Graha. Pemandangan pertama yang kita lihat adalah gambar tangan besar, simbol merdeka, yang terpampang di langit-langit ruangan. Bila kita masuk lebih dalam, nampak bendera merah putih, terpancang kokoh di tiangnya, di tengah-tengah ruangan. Sungguh keheningan, begitu terasa damai. Di ruangan ini, kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan bangsa. Sebuah karya anak bangsa yang begitu indah dan unik. Tangan-tangan simbol merdeka dengan luka-luka perjuangan. Di ujung ruangan, ada dinding hitam, seperti sebuah prasasti yang berisi moto atau semboyan dari Bapak Presiden Soeharto. Semboyan tersebut berbunyi, "ABRI dan rakyat, selalu manunggal, perjuangan dan cita-cita pantang gagal, negara Pancasila tetap jaya dan kekal, dengan ridho Tuhan yang Maha Tunggal." Saatnya kita turun dari lantai 3, ruang Garba Graha. Inilah pemandangan cantik yang bisa kita saksikan dari pintu keluar lantai 3. Tepat di seberang pintu keluar, terpampang monumen berupa tembok yang bertuliskan 422 nama pahlawan yang telah gugur di Wekreis 3 RIS pada tahun 1948 sampai tahun 1949. Di bagian tengah monumen tertulis pahlawan tak dikenal. Disitulah catatan sejarah untuk para pahlawan yang gugur tak dikenali. Mengarah keluar pintu belakang, persis di sebelah kanan tangga, kita temui kolam yang penuh ikan. Bila kita merapat ke pinggir kolam, ikan-ikan ini akan berebut, bergumul mendekati kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.